SM. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ajak adik-adik semua kan kepalanya, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita persiapkan hati kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh dimulai. Amin. Ya, adik-adik semuanya, abang ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan puji memuliakan nama Tuhan karena hari Minggu ini adalah harinya Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Pada masih ngantuk ya? Iya. Aduh, harus semangat lah. Kita kan mau memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan doanya Tuhan. Hari ini hari Tuhan. Sehingga kita ya. Harinya Tuhan.
saatnya ibadah kita akan dihabiskan oleh hambanya. Mari kita tetap bangkit berdiri supaya kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi kita dekatkan hati kita saat pujian kita mengatakan selamat pagi, selamat pagi. Kita pamit, kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan. Mari kita siapkan adik-adik hati kita sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala kita. Ketika berdoa, kita angkat pujian kita yang mengatakan seperti kita rindu sungai. Jiwaku rindu
Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum menyampaikan firman, Kakak undang buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat pagi hari ini kami telah datang, telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat hari ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati agar firman-Mu menjadi pelita penerang bagi kami. Kami serahkan adik-adik sekolah minggu yang masih kecil, yang belum mempunyai pengertian akan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menyertai, agar mereka semakin mengerti dan benih-benih dalam iman di dalam hati mereka dapat tumbuh, dapat berbuah, dan dapat menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Kami mau serahkan firman dalam Kristus Yesus, berkati kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sudah 3 minggu kita bercerita tentang penciptaan ya. Minggu pertama cerita tentang penciptaan hari pertama dan hari ketiga. Minggu kedua bercerita tentang penciptaan hari keempat dan hari keenam. Minggu lalu kita cerita tentang hari istirahat. Oke? Minggu lalu kakak ada tanya kan tentang apa? Orang Ibrani kan beribadah pada hari Sabtu karena itu hari Sabat. Kenapa orang Kristen sekarang beribadah pada hari Minggu? Ada yang bisa jawab? Kakak kasih hadiah nanti. Ada yang bisa jawab? Kakak nanti kasih hadiah. Hadiah ini dan ini. Ada yang tahu ini apa? Apel. Ini apel. Ini satu lagi. Yang kakak pegang apa? Jeruk. Melon. Lemon. Ini lemon ya. Ada yang tahu mana yang lebih enak? Apel atau ini? Lemon. Mana yang lebih enak? Apel yang lebih enak. Lebih manis ya. Kalau yang ini? Asam. Ada yang mau nggak? Enggak. Mau. Oke. Karena kakak-kakak sekolah minggu sudah tahu apa gunanya, makanya kakak-kakak sekolah minggu mau ini ya. Kalau kalian kan belum tahu kan? Ini tahu nggak apa gunanya? Nggak tahu. Ini dibuat apa? Bagusnya? Mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit. Baru dibuat air hangat biar bisa jadi minuman. Kalian pernah minum lemon tea tidak? Pernah. Nah, inilah dari sinilah dia. Sebenarnya dia tidak menarik ya, tidak menarik ya. Nah, tapi karena kegunaannya, makanya banyak orang mau. Oke. Minggu lalu pertanyaan kakak, kenapa hari Minggu itu disebut? Oh, hari Minggu orang Kristen beribadah pada hari Minggu, tetapi orang Ibrani beribadah pada hari Sabtu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kak Thomas mau jawab? Kira-kira apa? Kak Lydia mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Atau adik-adik sekolah minggu mau tahu? Atau nggak mau tahu? Mau tanya? Jadi hari Sabtu orang Ibrani ibadah pada hari orang Ibrani beribadah pada hari Sabtu. Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Karena orang Ibrani ini terlalu berat, tapi kalian harus mengerti ya. Karena orang Ibrani mengenal bahwa Tuhan itu adalah satu dan Tuhan tidak diperanakan sama dengan agama-agama lain ya. Agama Islam ada dan agama Ibrani itu menganut bahwa Tuhan itu hanya satu. Sedangkan kita orang Kristen kita mengenal Allah
Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, dikarenakan kita mengenal Kristus sebagai juru selamat, sehingga pada hari Jumat Yesus kan disalibkan dan bangkit pada hari Minggu. Jadi akhirnya kebangkitan Kristus diartikan sebagai kebangkitan gereja, dan kita sebagai pengikut Kristus harus beribadah pada hari Minggu, sehingga hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan. Jadi adik-adik sekolah minggu setiap hari Minggu harus beribadah ya, karena kita sudah bercerita kan dari kejadian dari penciptaan hari pertama sampai hari Sabat itu sudah kita ceritakan. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang penciptaan juga, penciptaan lagi ya. Pada Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Silakan dibuka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Yuk, silakan dibuka. Ya, ada yang sudah pernah baca ini? Atau ada yang tahu nggak manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa namanya? Ya, tunjuk tangan satu orang, kasih dia nanti. Siapa manusia pertama? Oke, siapa? Oke, nanti kakak kasih hadiahnya ya. Oke, kita buka Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Sudah? Sudah Pak semua? Sudah, Kak. Sudah? Yang ceweknya baca pasal genap atau ayat genap, yang cowoknya baca ayat ganjil ya. Oke, kakak baca perikopnya. Manusia dan Taman Eden. Cewek. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Pohon serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berpecah menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdoa dan batu kristal. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, adik-adik, dalam kisah ini seolah-olah berantakan ya. Sepertinya kalau kita baca dia yang ayat ke-9, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di bumi. Lalu ada sungai yang mengalir. Di luar kalau kita melihat penciptaan itu kan dari awal yang kemarin kita bahas, kita ceritakan itu ada berurutan kan, berurutan. Tapi seolah-olah di sini berantakan. Apakah Tuhan menciptakan hari ke-8 lagi baru Tuhan menciptakan? Tidak ya. Jadi dalam kisah ini tetap menceritakan runtutan dari kejadian pertama sampai kejadian penciptaan ke-6. Tetapi karena dia berantakan, makanya kakak coba susun ya, Jadi yang pertama ayat 11 sampai 14. Setelah Allah menetapkan batasan air, maka ada
4 sungai. Tadi 4 sungai apa aja namanya? Sungainya? Gihon, Gihon, Tigris, Efrat. dan Efrat. Itu kalau air Tuhan memberikan batasan, itu penciptaan pada hari keberapa? Masih ingat? Tuhan menetapkan batasan air, itu penciptaan hari keberapa? Hari keempat ya. Hari keempat Tuhan habis menciptakan batasan air supaya menjadi daratan dan air. Fungsinya apa kira-kira? Fungsi sungai apa? Sebagai minuman ya. Ya, fungsi sungai sebagai sumber kehidupan. Karena setiap manusia membutuhkan Air. minuman. Setiap tumbuhan juga membutuhkan minuman. Hewan juga membutuhkan minuman. Oke. Yang selanjutnya ayat 12, Allah sudah tadi apa katanya? Mengelilingi seluruh negeri tanah Hawilah, tempat emas berada. Oke? Kalau emas kira-kira diciptakan pada hari berapa? Emas pada hari keberapa? Ada yang tahu? Berat ya, terlalu berat ya. Emas diciptakan pada hari pertama karena Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi material emas itu berasal dari bumi. Oke. Di situ juga ada emas pada ayat ke-12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Kalian tahu damar bedola dari mana? Damar bedola itu dari getah tanaman ya, getah tanaman. Ya, jadi damar bedola itu digores tanaman itu baru ada getahnya. Jadi getahnya itu apa kira-kira digunakan manusia? Getahnya digunakan untuk parfum ya, zaman dahulu digunakan untuk parfum. Kalau emas zaman dulu digunakan untuk apa? Untuk apa? Kalau sekarang emas digunakan untuk apa? Perhiasan ya. Kalau zaman dahulu emas itu digunakan untuk melapisi rumah. Jadi pernah tak kalian lihat ada yang dilapisi rumah seperti itu? Ada emas. Jadi zaman dahulu sudah hal biasa ya. Kalau rumah itu dilapisi dengan emas, baru cangkir dari emas pernah kalian lihat tak? Piala. Nah, itu dulunya digunakan dari emas. Baru batu krisopras. Batu krisopras dari mana? Penciptaan hari keberapa? Hari pertama, tetap hari pertama karena menciptakan langit dan bumi. Itu digunakan untuk perhiasan ya. Jadi Tuhan menciptakan semuanya untuk manusia, digunakan untuk perlengkapan sehari-hari, baru untuk perhiasan dan untuk pewangi. Oke. Lalu pada ayat 9 kita kembali ya. Tuhan menumbuhkan pohon di bumi yang menarik, ini yang menarik dan enak dimakan buahnya. Dan satu lagi Tuhan menumbuhkan tanaman yang memberikan pengetahuan ya. Jadi bedanya seperti ini adik-adik. Ya. Jadi tanaman ini buah yang diciptakan Tuhan, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Dan buah itu kelihatan menarik dan enak untuk dimakan. Inilah buahnya contohnya. Tetapi Tuhan juga menciptakan buah yang memberikan pengetahuan yang baik dan benar dan pohon kehidupan. Sebenarnya Tuhan menciptakan ini tidak menarik ya. Buah pengetahuan itu tidak menarik Tuhan ciptakan. Tetapi kenapa manusia bisa memilih buah ini? Kelihatan setan akhirnya merayu manusia, iblis merayu manusia. Kenapa kira-kira bisa menarik ini? Karena memberikan Pengetahuan. Ya, memberikan pengetahuan. Jadi kalau sekarang memberikan fungsi ya, makanya adik-adik sekolah minggu tadi kan tidak suka dengan buah ini kan, tetapi kakak sekolah minggunya waktu kakak tawari langsung mau ya. Jadi itu ada buah yang enak yang Tuhan ciptakan semua, tetapi hanya ada satu pohon tentang buah pengetahuan yang baik dan benar dan buah kehidupan yang seperti ini buahnya. Kelihatan tidak menarik ya, kelihatan tidak menarik, tetapi karena fungsinya makanya
manusia yang pertama itu terayu. Oke, kemudian pada ayat selanjutnya, lalu ular berkata. Jadi ular berkata. Lanjutkan. Lalu ular berkata, jadi dia datang. Seperti itu kan? Lanjut, satu lagi. Nah, itu gambarnya. Ular berkata. Jadi dia mengelilingi pohon tentang pengetahuan itu. Kenapa dia mengelilingi pohon tentang pengetahuan yang baik dan benar dan pohon kehidupan itu? Karena dia merasa memiliki pohon itu ya. Dia merasa memiliki pohon itu. Jadi dia bilang yang pertama yang ayat 17, Kakak mau jelaskan. Tetapi lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi waktu ular itu datang, katanya gitu kan? Ya. Lalu ular itu berkata, tentulah firman Allah, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Kayak gitu. Jadi dia membalikkan kata-kata Tuhan ya. Tetapi wanita itu bilang, semua pohon ini bisa kami makan buahnya, tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan benar itu yang tidak boleh dimakan, katanya. Baru iblis bilang selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita ibaratkan contohnya hari seperti ini, Kakak mau ambil contoh Elizabeth ya, boleh? Ya, teman Elizabeth berkata seperti ini. Misalnya siapa lah temannya? Si Juanda lah ya, Juanda lah temannya. Nah, jadi Juanda bilang kayak gini sama Elizabeth. Pastilah Elizabeth, pastilah papamu itu melarang kamu naik sepeda ke sekolah, bukan? Kayak gitu kan? Pastilah papamu itu melarang kamu naik sepeda ke sekolah kan? Karena kemarin kakak lihat Elizabeth naik sepeda ya, ke sekolah juga naik sepeda kan? Nah, jadi si Juanda kan bilang kayak gini, pastilah Elizabeth, papanya larang Elizabeth pergi ke sekolah naik sepeda kan? Padahal papanya mengizinkan untuk berangkat ke sekolah naik sepeda. Tapi Elizabeth bilang kayak gini, tidak, katanya. Kalau aku diizinkan papaku untuk pergi ke sekolah dengan naik sepeda, tetapi aku tidak diperbolehkan mengambil jalan di tengah, seperti itu. Nah, jadi si Satria bilang seperti ini, tidak, kau boleh mengambil jalan di tengah dan bersepeda, karena nanti waktu kau jalan dari tengah, kau pasti kelihatan hebat, nanti dilihat orang, banyak yang lihat, seperti itu. Akhirnya karena Elizabeth berpikir, iya juga ya, kalau berjalan di tengah jalan itu kan keren gitu, bisa berputar-putar gitu kan, keren, bisa dilihat orang gitu. Akhirnya Elizabeth dicobanya naik sepeda ke tengah jalan. Nah, lalu banyak motor lewat, tin seperti itu kan, tin gitu. Akhirnya karena Elizabeth panik, jadi dia tabrak apa? Mobil. Ditabrak apa? Mobil. Di sini ada mobil ya? Tidak. Nah, jadi karena dia diklekson, akhirnya dia menyeberang. Karena ada gerobak sorong di samping jalan, akhirnya dia tabrak gerobak sorong itu. Wah, gitu. Akhirnya kan jatuh dan sepedanya rusak. Jadi siapa yang rugi kira-kira? Elizabeth yang rugi. Iya ya. Kenapa dia rugi? Karena dia jalan. Nah, dia jalan tangga, akhirnya sepeda motornya rusak. Akhirnya kaki juga dan tangan lecet dan tidak bisa sekolah kan akhirnya. Jadi waktu diobati, aduh sakit seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu saat dirayu si iblis, manusia pertama itu seperti itu, kelihatan enak. Iya, betul juga ya. Kalau aku makan buah itu, nanti aku jadi sama-sama Allah. Enak dong, berarti seperti itu kan. Tetapi ternyata
waktu Tuhan bilang, waktu kau memakannya pastilah kau akan mati. mati, katanya. Pada waktu kau memakannya pastilah kau mati, katanya gitu. Jadi akhirnya manusia itu mati. Apa definisi mati di sini? Definisi mati, waktu Tuhan menciptakan manusia dan semuanya, Tuhan menyatakan bahwa semua itu baik dan Tuhan menguduskannya. Artinya dikuduskan seperti ini, deh. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini. Pada waktu mereka sudah berdosa, sudah makan itu, mata mereka terbuka. Akhirnya mereka tahu, kita telanjang ternyata ya. Telanjang ya seperti itu. Jadi ternyata manusia itu telanjang. Jadi akhirnya disematlah daun pohon ara dan cawat. Jadi kalau kita bicara tentang menyemak daun pohon ara itu berarti bicara menutupi bagian tubuh ya, bagian dada sampai ke bawah. Dan cawat itu cerita tentang apa? Cawat itu kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia berarti celana dalam ya, celana dalam atau celana kita pakai sekarang. Jadi itu akhirnya mereka melihat bahwa akhirnya Allah mencari mereka. Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa? Seperti itu. Dia cari. Kenapa mereka takut? Jadi gambarnya ini sudah benar ya. Nah, Allah itu seperti cahaya, karena waktu manusia makan buah itu akhirnya mereka membuka mata, maksudnya Allah sudah menguduskan manusia itu, akhirnya pecah semua. Kekudusan itu pecah. Jadi manusia dulu itu waktu penciptaan itu memakai berbajukan cahaya. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Ya, mereka memakai baju cahaya dulu. Jadi waktu manusia tidak berdosa, mereka itu tidak ada malu, tidak ada rasa malu, tidak melihat bahwa mereka telanjang. Tetapi setelah mereka berdosa, melanggar Allah, artinya dosa itu adalah tidak menuruti perintah Allah. Akhirnya baju kekudusan yang dipakai mereka pecah semua, pecah. Akhirnya mereka tahu mereka telanjang, dicari Allah. Karena manusia sudah tidak memakai baju yang kekudusan lagi, baju yang bersinar seperti itu yang menutupi semuanya. Akhirnya mereka takut melihat sinar itu karena mereka sudah tidak di dalam Allah lagi. Mereka sudah tidak di dalam cahaya itu lagi, tetapi mereka sudah keluar dari cahaya itu. Sehingga Allah mereka lihat sebagai cahaya yang menyilaukan. Akhirnya mereka takut. Kalian bisa tahan berapa jam di bawah matahari? 1 menit pun tak tahan. Atau pernah lihat matahari? Pernah? Pernah melihat langsung? Nengok dari TV. Kalau kalian melihat langsung dari matahari, sepersekian detik kalian lihat matahari itu, mata kalian pasti akan rusak. Ya, mata kalian akan rusak. Jadi jangan pernah melihat matahari secara langsung ya. Jadi seperti itu yang dialami manusia zaman dahulu, Adam dan Hawa. Jadi karena dia melihat Allah itu sebagai cahaya, akhirnya mereka takut. Jangan-jangan mataku nanti buta, seperti itu. Jadi itulah akhirnya ya membuat mereka takut kepada Allah, karena Allah berpakaian cahaya. Ya, karena mereka berdosa, pakaian kekudusan mereka cahaya itu pecah semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah alasannya nanti kenapa Tuhan turunkan para nabi-nabi, rasul, dan akhirnya nabi-nabi dan akhirnya menurunkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena manusia sudah niat hatinya itu sudah tidak ada lagi mencari Allah, sudah takut kepada Allah. Jadi contohnya seperti ini, kalau kalian berbohong sama orang tua atau mencuri uang orang tua, kira-kira takut gak sama orang tua? Takut kan? Waktu ditanyai, kamu ada misalnya Stephen, kamu ada curi uang mama ya? Seperti gimana? Gak ada. Seperti itu kan? Pasti responnya seperti itu, karena itulah
merupakan dosa ya. Tetapi syukur kepada Allah karena Tuhan sudah turunkan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, sehingga kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke? Jadi kesimpulannya segala yang diciptakan Allah itu sudah sangat baik ya, tetapi dosa merusak tujuan penciptaan Allah. Jadi kakak ada gerakan, silakan berdiri, kita coba gerakan ya. Ayo coba gerakannya. Sehingga respon kita seperti ini. Oke, supaya bisa ingat ya. Oke. Kata-katanya seperti ini. Saya sudah berdosa. Ya, ingat ya. Ayo kita ulang. Kakak bilang, kalian ulang ya. Saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Ayo kita buat gerakannya. Saya sudah berdosa. Berdosa. Tuhan, Tuhan, ampuni ampuni saya. saya. Saya mau cinta Cinta Yesus Yesus selamanya, gitu ya. selamanya. Selamanya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Saya sudah berdosa. Saya, Tuhan ya. Oke, kita ulang. Kita ulang. 1, 2, 3, ya. Saya sudah berdosa. Tuhan, ampuni saya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Oke, ya, oke, silakan duduk. Jadi artinya seperti ini ya. Kita sudah berdosa yang harusnya kita yang harus disalibkan karena dosa kita ya. Tetapi Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Oke, saya mau cinta Yesus selamanya, seperti itu. Jadi selamanya artinya kita akan berada dalam kerajaan surga kelak ya. Oke, yang selanjutnya, setelah mendengar ini, jadi karena kita adalah manusia yang berdosa, adik-adik adalah manusia yang berdosa, jadi cenderung pasti menghasilkan pikiran-pikiran yang berdosa juga. Seperti misalnya kalau disuruh orang tua seperti itu kan, siapa ya? Misalnya Olip, tampung air Lip, seperti itu. Suruh tampung air kan, tapi Olip karena memang suka bermain dan memang manusia kodrat yang sudah berdosa, gak mau mah, gitu, seperti itu kan. Aku mau bermain-main aja, seperti itu. Jadi harapannya adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah berdosa, Tuhan ampuni kita, sehingga kita mau cinta Yesus selamanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, walaupun kita adalah orang berdosa, kita harus berusaha untuk apa? Untuk baik ya. Jadi kalau ada orang tua kalian menyuruh kalian misalnya cuci piring atau memasak, ada yang sudah bisa memasak di sini? Udah, Olip udah bisa masak? Atau menampung air, atau disuruh makan sendiri seperti itu, harus mandiri ya. Jadi kalian harus membantu orang tua ya. Itu kalau kalian bisa membantu orang tua, bisa baik kepada orang tua, pasti orang tua kalian itu melihat bahwa kalian itu sudah dididik dengan kebenaran akan firman Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan adik-adik sekolah minggu supaya bisa lebih baik lagi. Kita berdoa. Ya, silakan lipat tangannya di depannya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Nanti kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan, teruskan firman
berbuat dan menghasilkan kebaikan. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan yang memberkati kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Ya, jadi tadi sudah dengan firman Tuhan yang disampaikan Kak Andre ya. Jadi kita ini sebagai manusia berdosa, tetapi Allah mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus supaya kita ditebus dan supaya kita diselamatkan. Nah, sebagai respon ucapan syukur kita, kini saya kita akan memberikan persembahan di pekerjaan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Yang bertugas dapat Timo mengumpulkan persembahan deh. Timo sama siapa? Sama Timo. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian mengatakan kasih. Ini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh hidup di hati adik-adik dan di kehidupan adik-adik. Firman Tuhan boleh menjadi cerita dan terang. Ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan melalui pujian. Jadi undang untuk bangsa berdiri semua.
Aku juga berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa, terkhusus pada pagi hari ini Tuhan boleh izinkan kami Bapa untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang jagai kami di perjalanan, berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, agar boleh sampai kembali ke rumah dan kembali bertemu dengan keluarga kami Tuhan dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah ditaburkan, biarlah itu bertumbuh, berbuah, dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk semakin memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pujilah namamu kekal sampai selamanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus